Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BBC Bus, channel podcast transportasi Indonesia. Pada episode yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang tindakan kriminalitas yang terjadi di dunia perbisan serta aksi-aksi herois supir bus yang pernah terekam kamera. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang aksi-aksi kriminalitas yang terjadi di dalam dunia perbisan. Seperti kita ketahui, banyak sekali aksi-aksi kriminalitas yang terjadi di dunia perbisan. Sebagai contoh, aksi pelemparan bis, aksi bajing lompat, pembajakan bis, maraknya copet yang berkeliaran di dalam bis, buronan narkoba yang tertangkap di dalam bis, buronan pembunuh satu keluarga yang juga pernah tertangkap di dalam bis. Kita bahas yang pertama tentang aksi pelemparan bis. Kalau kita lihat beritanya, apalagi pernah saya tampilkan di YouTube saya di TV One, mengutip dari berita TV One, bahwasanya sangat sering terjadi aksi pelemparan bis di perusahaan PT ALS. Ini bukan terjadi pada satu perusahaan bus saja, tetapi hampir semuanya perusahaan otobus yang ada di Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, seringkali mengalami aksi-aksi pelemparan bis. Oleh karena itu, sebagian besar bis-bis di Sumatera Utara menggunakan tameng, seperti mobil-mobil barakuda Brimob yang disiapkan di tempat-tempat demonstrasi. Ini dilakukan tak lain dan tak bukan adalah untuk mencegah atau melindungi diri sang supir maupun kru yang berada di depan dari aksi pelemparan bus. Karena seperti kita ketahui, di Pulau Jawa pun sudah ada supir yang menjadi korban aksi pelemparan bus ini. Sampai-sampai sang supir meninggal dunia. Kita sangat berbelasungkawa sekali terhadap kejadian tersebut. Karena seperti kita ketahui, sang supir meninggalkan anak dan istri yang wajib atau yang mengharapkan nafkah darinya. Di sini saya tidak mengetahui pasti apakah latar belakang mereka melakukan aksi-aksi pelemparan bis. Seperti yang pernah tertangkap di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Kandis. Aksi pelemparan bis dilakukan oleh beberapa remaja ya. Apakah ini termasuk kenakalan remaja? Dan kenapa pula bis yang menjadi objek pelemparannya? Pernah dulu, waktu di video yang pernah saya upload tentang pelemparan bis ALS yang bersumber dari TV One, di situ banyak sekali komentar yang bahkan menyetujui pelemparan bis tersebut. Sekarang videonya sudah tidak ada lagi. Di sini saya heran, kenapa di satu sisi mayoritas banyak yang mengutuk tentang aksi pelemparan bis, tapi di komen-komen tersebut juga banyak orang yang mendukungnya. Alasannya, misalnya, dahulu keluarga mereka pernah tertabrak bis, jadi mungkin mereka dendam, ataupun aksi ugal-ugalan bis di jalan yang memakan jalan pengendara dari arah berlawanan. Alasannya itu. Bahkan mereka berkomentar, memang cocoklah busnya itu dilempar, karena larinya macam setan. Ini merupakan sesuatu yang mengada-ngada ya. Lari macam setan. Apakah
sudah maklum atau sudah terkenal bagaimana setan berlari di masyarakat. Sedangkan setan itu tidak terlihat. Kecuali ya di televisi telah disiarkan di dalam olimpiade gitu, lomba lari setan. Di situ kita bisa lihat betapa kencangnya mereka. Ini kan tidak. Setan itu tidak terlihat. Jadi kenapa kok ada istilah larinya macam setan gitu loh. Ini sangat tidak masuk akal nih. Kemudian pelabelan nama setan juga digunakan pada makanan. Misalnya oseng-oseng mercon setan, bakso iblis. Ini maksudnya apa ini? Sementara itu pelabelan tersebut tidak diharam, itu jelas-jelas diharamkan di dalam agama. Karena sejatinya makanan-makanan itu adalah halal dan baik gitu ya. Macam bakso misalnya terbuat dari bahan yang halal, itu sangat baik. Itu tidak pantas dilabeli dengan setan. Ya sekedar bilang sajalah bakso mercon gitu kan, ataupun bakso pedas, memiliki tingkat level kepedasan yang tinggi gitu. Tapi tidak bisa kita melabeli sesuatu dengan setan gitu kan. Seolah-olah setan ini, masyarakat Indonesia ini sudah sangat paham terhadap setannya, yang wujudnya tidak terlihat gitu. Kalau kita lihat lagi, kalau dibilang larinya seperti setan atau dalam pengertian yang sebenarnya larinya kencang, kita lihat bus itu hanya berlari kencang di malam hari ya, di malam hari. Karena situasinya yang benar-benar sepi. Terkadang bus memang harus mendahului apa yang ada di depannya, karena ini juga untuk mengejar target. Dan rata-rata supir bus itu sudah handal dan berpengalaman karena sudah memiliki SIM yang sesuai dengan apa yang dibawanya gitu loh. Jadi mereka bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan nyawa orang banyak. Jadi ada kalanya, misalnya, karena kita tidak mengetahui kan, pada saat malam hari itu semua bisa terjadi, gelap kondisinya kan. Apalagi kadang kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor itu tidak memiliki lampu. Ini yang susahnya, tidak memiliki lampu. Kalau memiliki lampu, mungkin supir itu sudah mengambil ancang-ancang dari jarak jauh. Misalnya dia hendak mengovertake atau memotong, jangan dulu, ada sepeda motor, ada kereta gitu kan. Sedangkan ini masalahnya, supir-supir ini tidak mengetahui adanya sepeda motor dari arah berlawanan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan 100%. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat terpotong karena ada sesuatu hal. Supir bus itu terdesak ingin mendahului karena mereka dikejar target juga kan. Lagi pula pun realistis sekali. Mereka melakukan itu di malam hari, di saat lalu lintas sudah sepi. Sedangkan sepeda motor dari arah berlawanan tidak memiliki lampu. Jadi supir tidak tahu mengambil ancang-ancang kan. Dikiranya memang tidak ada kendaraan dari depan. Jadi supir itu masuk saja. Dan harap maklum lah. Karena supir itu memiliki volume yang besar sehingga dia memakan jalan. Jadi kita sebagai kendaraan yang kecil, pengguna sepeda motor, ya kita yang harus mengalah lah. Karena kalau kita tidak mengalah, kita yang jadi korban gitu loh. Ada saatnya sesuatu yang kita anggap benar itu kita harus mengalah gitu. Dan ini tidak menjadikan pembenaran untuk aksi pelemparan bus. Karena coba kita bayangkan, kita lempar busnya, pecah kacanya, kena supir. Supirnya mengalami kesakitan dan konsentrasinya hilang. Dan
dia menabrakkan ke tiang listrik ataupun masuk ke dalam selokan, apa enggak membahayakan penumpang yang lainnya gitu loh. Jadi kita harus memikir sejauh itu gitu. Tidakkah kalian pikirkan di dalam itu ada satu keluarga, ayah, ibu, bapak, anak, atau seorang kakek-kakek atau bayi yang masih kecil? Karena sebab aksi pelemparan batu kalian, mereka meninggal itu gimana perasaan kalian itu? Gara-gara kalian merasa jalan kalian tidak lancar atau direbut gitu. Seharusnya mikir. Kemudian, misalnya lah ada bus yang pernah menabrak seseorang hingga meninggal ataupun cacat gitu. Karena manusia ini kan bisa dibilang ya, pertama bus itu ada dua hal yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama itu kondisi mesin, yang kedua human error. Karena sejago-jagonya orang pun ibarat kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat bakal jatuh juga. Memang sih kita sangat mengutuk aksi ugal-ugalan supir bus. Seperti yang kita lihat sering terjadi di Pulau Jawa ya. Ugal-ugalan sekali gitu. Entah alasannya kejar target, ataupun alasannya gara-gara ada bismania yang mengambil video sehingga supir bus termotivasi untuk balapan gitu. Ataupun bismania tersebut memang memberikan uang lebih agar si supir bus untuk balap-balapan. Kita tidak tahu semua itu kan. Seandainya ada seseorang yang menjadi korban, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Dan kita meminta agar sang supir itu dihakimi dengan yang sepantasnya gitu loh. Ini memang kejadian yang sangat sedih. Ya. Sangat sedih sekali. Di satu sisi kita merasa terzolimi. Kita merasakan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga yang meninggal akibat aksi ugal-ugalan supir bus. Kita turut berbelasungkawa. Di sini yang menjadi masalah adalah supir bus yang ugal-ugalan, tetapi bus yang dilempar. Ini seperti tidak make sense ya. Aturannya, busnya atau pihak PT-nya diminta pertanggungjawaban, atau supirnya itu diminta pertanggungjawaban. Dihukum dengan yang sepantasnya gitu loh. Setelah itu semua diproses, jangan ada lagi dendam. Sebab kadang orang tidak pandang bulu ya. Ini bus yang pernah menabrak keluarga saya. Kan banyak bus yang, misal satu PO bus ada lebih dari 10 bus. Jadi dia kadang tidak pandang bulu kan. Ini PO bus yang pernah menabrak keluarga saya. Saya dendam. Jadi mesti saya lempar. Itu sesuatu yang salah itu ya. Yang salah itu supir busnya, bukan busnya. Sekali lagi saya tekankan, di dalam bus itu banyak penumpang lainnya gitu loh. Jadi kalau Anda lempar kaca bus, pecah, dan ini menyebabkan bus terjadi kecelakaan, Anda berdosa.